Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Penginjil Yohanes sebelumnya, kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyampaikan untuk memperoleh hidup yang kekal, orang itu harus percaya. Tetapi dalam kepercayaan itu, dia harus bertindak atau berbuat sesuatu. Dan pada kesempatan ini, sekiranya Yohanes menggambarkan perbuatan yang mesti dilakukan itu adalah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Sehingga sekiranya dia mengangkat kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, hendak mengatakan atau hendak menggaungkan perbuatan atau tindakan yang mesti dilakukan, atau tindakan kasih yang dilakukan itu, atau ekspresi dari tindakan kasih. Jadi di situ ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus ya. Lalu tentunya karena sekian lama mereka mendengarkan Yesus, Yesus pun mencoba muridnya, Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, berawal dari situ kan sebuah pertanyaan seperti itu. Dikatakan tadi untuk mencobai dia. Ya, si Filipus ini memberi sebuah jawaban logis saja ya. Kita tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makan dan diberikan kepada sekian banyak orang. Dan Andreas kemudian datang. Ada seorang anak yang membawa 5 helai roti dan 2 ikan. Lalu kemudian Yesus memanggil mereka untuk
memanggil anak itu dan memberikan kepadanya 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu kemudian berdoa, Yesus berdoa mengucap syukur kepadanya atas makanan itu ya, sehingga mendapat restu dari Allah Bapanya, dan alhasil orang pun bisa makan kenyang ya, sampai sisa 12 bakul bahkan. Yang menarik dari kisah ini ya, tentu yang ditampilkan kasih yang diberikan itu tidak mesti dari kelebihan. Kita mengasihi orang juga bisa dari kekurangan yang kita miliki. Lihat tadi ya, memberi orang banyak ya, dari jumlah 5 roti dan 2 ikan. Tentu itu merupakan sesuatu yang menggambarkan bahwa kekurangan yang memberi dari kekurangan itu bahkan lebih berarti daripada memberi dari kelebihan. Artinya kan kalau kita memberi dari kelebihan itu artinya sisanya saja yang kita berikan. Atau yang kita berikan itu ya hanya sebagai ampas, boleh dibilang seperti itu ya. Sedangkan yang menjadi inti dari ketulusan pemberian itu, ya itu menjadi pertanyaan. Mungkin kalau kita mengambil contoh lain ya, ketika penginjil itu mengisahkan seorang janda ya, yang memberikan persembahan dari keseluruhan dirinya, cuma 2 dinar, dia memberikan itu. Dia cuma mengatakan bahwa dia sudah memberikan seluruhnya, dia memberikan dari kekurangannya, tetapi dengan sebuah ketulusan. Sedangkan orang-orang lain itu ya memberi dari kelebihannya. Ini kan mereka sudah mendapatkan kepenuhan, sesuatu yang sudah penuh untuk diri mereka sendiri, lebihnya saja yang diberikan itu. Tapi janda itu ya memberikan dari seluruh dirinya, apa yang dia punya dia berikan. Artinya sebuah ketulusan hati diberikan di sana. Sekiranya dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini ya, menunjukkan hal itu juga ya, bahwa memberi itu, kasih yang diberikan itu harus tulus, bukan karena ada sebuah motivasi atau kepentingan. Nah, sekiranya itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Dan berkaitan dengan kasih ini juga, Yesus kiranya menggarisbawahi atau kita merefleksikan bagaimana kasih itu kalau dimotivasi dengan sebuah kepentingan. Ya tentu ketika memberi, tentu kita akan ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu ya. Atau ada sebuah, memberi itu hanya sebuah pencitraan, menyembunyikan sebuah kepentingan, permintaan dari orang yang memberi. Dikatakan tadi ya, pada 14 dan 15, ayat 14 dan 15 itu dikatakan ya, atau singkatnya, orang-orang itu ya setelah melihat Yesus melakukan mujizat yang begitu besar, mereka mengatakan ya dia adalah seorang nabi ya, yang mampu melakukan sesuatu ya, yang datang ke dalam dunia. Karena itu ya mereka mencoba untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka. Karena mereka melihat bahwa Yesus itu mempunyai karisma untuk itu ya, untuk bisa menghidupi, untuk bisa menjadi pemimpin mereka ya, di mana dia mengedepankan pelayanan, mengedepankan cara-cara yang elegan ya dalam hal mengajar dan sebagainya. Tapi Yesus tahu bahwa itu semua adalah motivasi atau itu adalah godaan terbesar bagi dia ketika dia menerima tawaran itu. Sebab kalau dia menerima, dia akan mengaburkan apa yang menjadi misi awalnya sebagai sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mempunyai tugas untuk mewartakan firman Allah, kehendak Allah ya. Kalau dia menerima itu, tentu dia akan mengaburkan itu dan mengikuti arus dunia. Disitulah Yesus bisa jadi jatuh dalam godaan. Tapi tahu dengan semuanya itu, sehingga dia kemudian mengambil jarak, menyendiri di sebuah gunung, lalu berdoa kepada Bapa tentunya. Ya teman-teman, saudara-saudari, kalau kita kembali pada konteks kita ya, terkadang ya orang itu memberi ya agar mendapatkan dukungan ya. Seperti ini tadi ya. Sekiranya pesan yang mau disampaikan oleh Yesus adalah memberi itu jangan termotivasi oleh sebuah kepentingan. Kalau pemberian itu termotivasi oleh sebuah kepentingan, tentu pemberian itu tidak tulus. Kita memberi itu mestinya harus lahir dari ketulusan hati, sehingga orang yang merasa terberi itu ya merasa puas, nyaman dengan pemberian kita. Dia tidak terbebani dengan hal-hal lain. Ya, untuk itulah pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua, maupun calon-calon pemimpin dan sebagainya ya.
Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita secara khusus mengekspresikan kasih kita. Harus lahir dari ketulusan hati, meskipun ada kekurangan, tapi pemberian kita itu sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.